Begitu juga di kubur itu, kalau jasad kelihatannya diam-diam saja, tapi roh itu yang disiksa atau yang mendapatkan kenikmatan. Jadi kubur itu kelihatannya sepi, senyap kalau kita lihat dari dunia ini. Padahal di dalamnya itu ada macam-macam hal. Ada kenikmatan yang besar dan ada siksa yang pedih juga. Imam Ghazali menggambarkan bahwa kubur itu seperti orang yang tidur dalam satu kamar. Beberapa orang tidur. Kalau orang melihat dari luar sepertinya semua tidur dalam satu kamar. Tapi orang yang tidur itu sendiri perasaannya lain-lain. Ada yang perasaannya itu dapat kenikmatan, ada yang perasaannya dapat kesusahan. Yang satu mimpi buruk, yang satu mimpi baik. Tapi pada waktu mimpi itu perasaannya ya beneran. Mimpi itu kan kalau menurut perasaan orang yang melek, menurut perasaan orang tidur itu bukan mimpi, ya beneran. Ini satu gambaran. Begitu juga orang dikubur itu, kelihatannya juga sama saja, padahal itu rasanya berbeda-beda. Yang satu dapat kesusahan yang luar biasa, Allah kirim ular-ular untuk menyiksa dia. Dan yang satu itu dalam kenikmatan yang luar biasa, Allah buka pintu dari surga untuk dia. Dan kamu jangan melihat zahirnya, karena manusia itu bisa merasakan sakit, merasakan panas, merasakan dingin. Itu yang merasakan itu bukan jasadnya pada hakikatnya. Yang merasakan semuanya itu adalah rohnya. Kalau orang sudah tidak ada rohnya, maka kalau kamu kasih kopi juga dia nggak akan merasakan kopi, kasih teh nggak merasakan teh, kamu bakar juga tidak merasakan terbakar. Tapi kita ini bisa merasakan panas, dingin, enak, tidak enak, kan masih ada nyawanya itu. Adapun jasad itu hanya terpengaruh dengan ruh itu tadi. Begitu juga di kubur itu, kalau jasad kelihatannya diam-diam saja, tapi roh itu yang disiksa atau yang mendapatkan kenikmatan. Kamu pernah sakit pusing? Pernah sakit pusing nggak? Perasaannya jagat ini berputar, padahal tidak berputar, tapi kamu merasa berputar. Ini kepala saya seperti dipalu dengan batu, Pak, ini kepala saya, Masya Allah. Mana nggak ada palunya gitu loh. Ini betulan, Pak, ini saya sakit betul saya ini. Tapi orang yang di luar tidak melihat itu sakitnya, itu nggak melihat. Tapi kamu sendiri merasakan benar-benar sakit. Ya enggak? Jadi sakit itu nggak bisa dilihat sebetulnya itu. Yang bisa merasakan sakit itu ya orang yang sakit itu sendiri. Maka kalau ada cerita dalam hadis-hadis bahwa dalam kubur itu ada azab begini, jangan aneh. Karena hakikatnya sakit itu yang merasakan ya yang dia sendiri itu. Yang sakit itu hakikatnya dalamnya, rohnya itu yang sakit. Adapun jasad itu ya kadang-kadang bisa dilihat, sakit itu kadang-kadang tidak bisa dilihat. Jadi kita ini berpikir itu harus berpikir yang benar.
Apa ya kawan? Ini untuk memudahkan bagaimana azab kubur. Ini bagi orang-orang yang lemah imannya, tapi bagi orang yang kuat imannya ya tidak perlu begitu itu. Nabi mengatakan ada azab, ya sudah pasti ada azab, karena Nabi itu lebih tahu dari kita, sudah titik. Cuma ini sekedar untuk memudahkan, menjelaskan kepada orang awam. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala qala dzukira li, diceritakan kepada aku, ayul a'mal tabaha fataqulus sadaqah ana afdaluhum. Dzukira diceritakan li kepada aku, annal a'mala, bahwasanya amal-amal tatabaha, saling membanggakan diri. Fataqulus sadaqah, maka berkatalah sadaqah, ana afdaluhum, aku adalah yang paling utama di antara sedekah, di antara amal-amal tersebut. Rawi Ibnu Hizam wal Hakim wa qala sahih ala syartihima. Jadi amal-amal saling bangga membanggakan, kelebihan saya ini, kelebihan saya ini. Tapi sedekah mengatakan saya yang paling utama. Ini maksudnya bagaimana? Ya sedekah itu punya keutamaan yang tinggi sekali. Amal yang lain pun juga mengatakan begitu. Jadi setiap amal itu punya kelebihan-kelebihan masing-masing. Dari segi masing-masing. Jadi ini bukan berarti sedekah itu yang paling utama secara mutlak, tidak. Sedekah itu adalah lebih utama, paling utama dari segi tertentu, dari arah tertentu. Karena sedekah itu akan menimbulkan kasih sayang antara umat, ya. Yang dengan kasih sayang itu maka akan timbul kemudahan-kemudahan di dalam mengamalkan agama. Nanti amalan sholat juga ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh amalan yang lain. Nanti amalan jihad juga ada kelebihan tidak dimiliki oleh amalan apapun yang lain. Jadi setiap amalan punya kelebihan masing-masing. Maka semua dikerjakan. Tapi yang ada dalam nas Quran, wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu lebih besar dari seluruh amal. Kenapa? Zikir kepada Allah itu menghadap kepada Allah. Lah kalau orang sudah menghadap pada Allah itu ya sudah nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Adapun amal-amal yang lain, kata para ulama itu ada keutamaannya karena semuanya itu akan membantu orang untuk mengingati Allah, untuk menghadap pada Allah. Tapi kalau kita renungi betul-betul ya, nggak ada amalan lebih tinggi melebihi seorang hamba itu menghadap pada Allah. Sudah nggak ada yang lain yang lebih tinggi dari itu. Yang lain-lain itu ada kelebihannya masing-masing, dari segi dia ini akan memudahkan kita untuk menghadap kepada Allah. Sedekah memudahkan kita untuk menghadap pada Allah, ilmu begitu juga, dakwah begitu juga. Seluruh amalan-amalan, silaturahim dan sebagainya, semua memudahkan orang untuk zikir kepada Allah, untuk menghadap kepada Allah. Maka dikatakan wala dzikrullahi akbar.